Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan kita beri-beri nikmat yang tidak terukur, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua dapat hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Seandainya para hadirin, lautan yang berada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan-dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya kita semua tidak akan sanggup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tak lupa juga kita bersalawat sertakan salam, semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat heboh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau bukan karenanya, tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, ialah Nabi yang penyayang yang disayang oleh Sang Maha Penyayang, Nabi yang mulia yang dimuliakan oleh Sang Maha Mulia, dan Nabi yang agung yang diagungkan oleh Sang Maha Agung, ialah Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Semoga para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, mohon izinkan saya untuk menyampaikan kultum singkat yang berjudul Jujur adalah tanda orang yang beriman. Jujur adalah tanda keimanan seorang mukmin. Orang mukmin pasti jujur. Jika tidak jujur, mungkin keimanannya sedang diserang oleh penyakit munafikin. Sebagaimana yang kita ketahui, munafik adalah orang yang bermuka dua. Di luar berkata iya, namun di dalam berkata tidak. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin itu pelit?" Rasulullah menjawab, "Mungkin saja." Sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin itu pengecut?" Rasulullah menjawab, "Mungkin saja." Tetapi ketika sahabat bertanya yang ketiga kalinya, "Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin itu berbohong?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari riwayat tersebut, pelajaran apa yang dapat kita petik? Hadis tersebut mengajarkan kita semua untuk berkata jujur. Karena orang mukmin tidak mungkin berbohong. Karena jujur adalah jujur adalah semua pangkal perbuatan baik manusia. Tidak ada ucapan dan perbuatan kecuali kejujuran. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua agar selalu berkata benar dan berlaku jujur. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang jujur dan benar. Memang tidak begitu mudah bagi kita untuk bersikap seperti apa yang telah Rasulullah contohkan. Namun bila kita tidak berusaha dan mencobanya, kita harus malu pada diri kita sendiri. Yang mana bila kita renungkan lebih dalam lagi, suatu hal yang kita ucapkan atau kita perbuat kepada orang lain, jelas hal tersebut sama dengan kita membohongi diri kita sendiri atau menipu diri kita sendiri. Akan sangat berbahaya apabila orang yang hendak berkata jujur namun dirinya tidak sepenuhnya mengetahui akan kejujuran.
Sebab jujur itu bersumber dari hati yang didasari oleh iman. Karena imanlah yang dapat mengantarkan seseorang kepada kejujuran. Maka dari itu, seorang muslim harus senantiasa menanamkan sikap jujur di dalam dirinya. Karena orang yang selalu jujur, hatinya akan senantiasa lapang tanpa ada tekanan sehingga mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, hendaklah dia berkata baik atau hendaknya dia diam bila tidak bisa berkata baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga di dalam agama kita, yaitu agama Islam, jujur adalah salah satu jalan untuk mengantarkan kita menuju surga. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Wa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Yang artinya, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada surga. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita untuk melatih sikap jujur di dalam kehidupan kita? Sebenarnya jujur itu timbul dari jiwa dan hati yang bersih. Maka dari itu, usahakanlah hati selalu higienis dengan mengurangi kemaksiatan dan kebohongan supaya timbul jiwa dan hati yang penuh kesucian sehingga mudah berkata jujur. Kejujuran perlu ditanamkan sejak dini dalam berbagai hal. Misalnya dalam menuntut ilmu diperlukan kejujuran dalam hal berbicara dan dalam segala hal. Alasannya ialah kejujuran dapat membuka jalan kesuksesan dan kejujuran bisa menenangkan jiwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan taufiknya sehingga kita semua dapat melatih sikap jujur di dalam kehidupan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.